Tiga. Om Swastiastu, kami dari SGDA 5 di sini akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Raynaud Disease. Adapun hal-hal yang kami akan bahas di sini yaitu pendahuluan, isi, dan juga kesimpulan. Pertama, kita masuk ke pendahuluan, di mana kita ketahui bersama bahwa pembuluh darah merupakan salah satu komponen penting dalam sistem kardiovaskular, yang fungsinya salah satunya untuk meregulasi suhu tubuh berupa dengan vasokonstriksi dan dilatasi. Salah satu kelainan dalam regulasi pembuluh darah yaitu salah satunya adalah Raynaud disease, di mana Raynaud disease merupakan abnormalitas vasokonstriksi pada pembuluh darah yang terjadi pada 5% dari populasi umum. Serta Raynaud disease ini sendiri perlu penanganan yang cepat untuk mencegah terjadinya komplikasi. Sehingga dari SGDA 5 di sini tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai Raynaud disease. Baik, adapun rumusan masalahnya yaitu di sini kami akan membahas mengenai definisi, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, tanda klinis, penata laksanaan, dan juga prognosis dari penyakit Raynaud disease ini. Baik, untuk nama saya Igu Agung Pratnyana dengan NIM terakhir 098. Baik, saya akan melanjutkan mengenai definisi. Perkenalkan, nama saya Made Devita Pratnyaswari dengan NIM 192. Jadi, definisi dari Raynaud disease itu sendiri merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh berkurangnya aliran darah ke jari tangan ataupun kaki yang disebabkan oleh adanya vasospasme atau penyempitan pembuluh darah arteri yang dipicu oleh respon terhadap stres ataupun dingin. Baik, perkenalkan nama saya Astri Meliana dengan 3 digit NIM terakhir yakni 113. Selanjutnya adalah epidemiologi. Berdasarkan survei berbasis komunitas, prevalensi dari Raynaud disease adalah 5 sampai dengan 20% pada wanita dan 4 sampai 14% pada pria. Prevalensi pada individu di atas usia 60 tahun adalah 0,1 sampai dengan 1%. Primary Raynaud disease umumnya dianggap sebagai kondisi benign yang terjadi di usia 15 hingga dengan 30 tahun. Hal ini cenderung lebih sering terjadi pada wanita muda dan dapat bersifat turun-temurun. Sedangkan, secondary Raynaud disease biasanya terjadi pada usia 40 tahun. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Made Prasetya Sudarsono Maputra dengan 3 digit NIM terakhir 233. Sini saya akan melanjutkan untuk etiologi. Di sini etiologi dari Raynaud disease ada 2, yaitu primer dan sekunder. Next, untuk primer, hiperaktivasi sistem saraf simpatis diketahui menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang ekstrim atau disebut dengan vasokonstriksi. Itu terjadi ketika seseorang memasuki tempat yang dingin, membuka lemari es atau meletakkan tangannya di air dingin. Beberapa orang juga mengalami gejala tersebut saat menghadapi stres, bahkan tanpa penurunan suhu yang terkait. Next. Lalu untuk Raynaud sekunder, penyakit pada arteri, penyakit pada jaringan ikat, getaran, carpal tunnel syndrome, obat seperti beta blocker, dan obat migrain yang mengandung ergotamin atau sumatriptan, merokok, cedera seperti radang dingin, patah pergelangan tangan, atau operasi lokal menyebabkan Raynaud sekunder tersebut. Next. Perkenalkan, nama saya Kak Dayana Hinita Pratiwi dengan NIM akhir 203. Saya akan menjelaskan tentang patofisiologi. Untuk sampai saat ini, patofisiologi dari fenomena Raynaud ini masih belum jelas, tetapi dalam kasus Raynaud disease ini, individu yang sehat akan terkena fenomena Raynaud karena cuaca dingin dan stres terus-menerus. Untuk bagannya ini, dengan adanya suhu yang dingin, maka saraf efren ini akan mengaktifasikan serabut A delta dan serabut C yang tidak bermielin sehingga akan mengaktifasikan reseptor dingin dari TRPM8 atau transient receptor potential ion channel. Terus nanti aktivasi dari TRPM8 ini akan menyebabkan terjadinya cutaneous vasokonstriksi. Lalu untuk termogenesisnya dia akan berujung dengan terhindarnya dari suhu dingin. Terus selanjutnya
Dengan temperatur yang dingin, sistem saraf simpatik akan menyebabkan terlepasnya neuropeptida vasokonstriksi dan norepinefrin sehingga terjadi vasokonstriksi arteriol pada otot polos dan menurunnya aliran darah ke kulit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian perkenalkan nama saya Adelder Swandi dengan NIM 3 digit terakhir 162. Baik, saya akan melanjutkan untuk patofisiologi pada Raynaud pada primer. Jadi pada Raynaud primer terjadi temperatur yang dingin atau stres yang akan menyebabkan terjadinya vasokonstriksi. Lalu vasokonstriksi ini akan menyebabkan meningkatnya sensitivitas alfa-2 adrenergic. Sedangkan pada Raynaud sekunder suhu yang dingin akan seharusnya menjadi reaktivitas pada pembuluh darah, tapi karena adanya penyakit atau faktor penyebab seperti penyakit arteri, carpal tunnel syndrome, dan obat-obatan yang tadi sudah disebutkan, jadi reaktivitas pembuluh darah tersebut menjadi terganggu, sehingga fungsi endotel juga menjadi terganggu, lalu terjadi vasokonstriksi yang menyebabkan terjadinya iskemia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kenalkan saya Diawini Pangestu dengan 3 digit terakhir 032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda dan gejala klinis dari Raynaud disease. Nah, biasanya ini terjadi pada daerah tangan dan kaki dan sangat jarang terjadi pada hidung, telinga, ataupun bibir. Nah, serangan dari Raynaud ini bisa terjadi dalam durasi 1 menit atau selama beberapa jam, bahkan juga dalam beberapa hari ataupun minggu. Nah, tanda yang khas pada Raynaud terbagi menjadi 3 fase yang sering disebut dengan the classic biphasic color change. Nah, itu seperti terlihat pada fase pertama, kulit menjadi lebih pucat atau berwarna putih. Hal ini diakibatkan karena adanya vasokonstriksi dari arteriol yang menyebabkan aliran darah berkurang. Kemudian untuk fase kedua, itu kulit akan mengalami cyanosis atau kulit berwarna biru. Nah, ini terjadi akibat adanya deoksigenasi darah dari vena. Terus lanjut ke fase ketiga, yaitu terjadinya eritema atau kulit berwarna kemerahan. Di sini terjadinya aliran kembali dari darah. Mungkin sekian, akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk tanda dan gejala berikutnya, di sebelumnya perkenalkan, nama saya Gus Muradian Ratmaja dengan 3 digit terakhir 224. Jadi untuk tanda dan gejala berikutnya pada Raynaud primer, jadi biasanya pada ekstremitas yang mengalami serangan ini akan terasa sangat dingin. Lalu adanya nyeri seperti tertusuk, bahkan bisa mengalami mati rasa yang bersifat sementara. Lalu pada Raynaud primer, tidak adanya jaringan yang mengalami nekrosis. Lalu pada kapiler darah, umumnya masih normal. Lalu serta temuan laboratorium normal untuk peradangannya. Dan sedangkan untuk Raynaud sekunder sendiri, Raynaud sekunder ini cukup jarang terjadi dan biasanya ada penyebab dasar yang mendasari Raynaud sekunder ini. Lalu biasanya juga pada Raynaud sekunder sudah timbul gangguan pada ekstremitas dan pada sistem vaskularnya juga sudah terganggu. Baik, sekian selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya Aditya dengan 3.070 akan menjelaskan mengenai diagnosis dari Raynaud disease ini. Jadi diagnosis ini bisa ditegakkan dengan cara anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan Snellford capillaroscopy, kemudian pemeriksaan darah menggunakan complete blood count, dan pemeriksaan lain seperti antinuklear antibody test. Jadi anamnesis ini bisa digali dari riwayat seseorang yang mengalami SLE, skleroderma, ataupun penyakit primary pulmonary hypertension. Bisa juga karena orang-orang yang sebelumnya telah mengonsumsi obat-obatan seperti bromokriptin, pembrolizumab, vinca alkaloid, cisplatin, dan cyclosporin. Kemudian untuk pemeriksaan fisik biasanya didapatkan karena ada gejala seperti tangan yang berwarna putih di ujung-ujungnya, dan untuk mendapatkan lebih lanjut bisa menggunakan pemeriksaan Snellford capillaroscopy. Kemudian pemeriksaan anti darah complete blood count itu paling sering dilakukan untuk mencari underlying disease-nya seperti polycythemia vera. Kemudian pemeriksaan lain seperti anti-nuclear antibody test biasanya digunakan untuk mencari penyebab dasar autoimun.
Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian, saya akan lanjutkan kembali ke diagnosis banding. Jadi, diagnosis banding dari penyakit ini adalah antiphospholipid syndrome, racunal arsenik, cold agglutinin disease, cryoglobulinemia, kemudian extremity phosphotrauma, frostbite, mixed connective tissue disease atau MCTD, kemudian peripheral arterial occlusive disease, scleroderma, thromboangiitis obliterans atau Buerger disease. Kemudian itu kan teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nagulana Tateuruptri dengan NIM 250, izin melanjutkan untuk penata laksanaannya. Jadi penata laksanaan yang bisa dilakukan itu tergantung dari tingkat keparahan pada gejala yang dialami oleh penderita rinotisis. Jadi apabila gejala yang dialami itu gejala yang tingkat keparahannya ringan, jadi hal-hal yang bisa dilakukan yaitu dengan melindungi area kulit, jadi bisa menggunakan pakaian yang berlapis atau tebal, dan tutupi area yang terekspos dengan suhu dingin, misalnya bisa menggunakan sarung tangan atau kaos kaki. Lalu bisa juga dengan merendamnya di air hangat, lalu juga bisa dengan pengelolaan stres. Karena stres merupakan salah satu faktor pemicu munculnya gejala. Next. Lalu apabila gejala yang dialami termasuk sedang hingga berat, maka bisa diberikan beberapa obat-obatan. Jadi untuk golongan obat-obatan yang bisa diberikan, yang pertama itu ada calcium channel blockers, di mana biasanya merupakan first line dari penata laksanaan Raynaud disease. Jadi calcium channel blockers ini akan merilekskan pembuluh darah dan mengurangi keparahan dan jumlah serangan yang terjadi. Jadi contohnya bisa diberikan amlodipin, nifedipin. Lalu atau bisa diberikan alpha 1 blocker. Jadi yang kerjanya itu dengan cara memblok kerja dari epinefrin, di mana epinefrin itu kerjanya dengan mengkonstriksikan pembuluh darah. Contoh obatnya ada doxazosine dan prazosine. Lalu bisa diberikan vasodilator nitrat. Jadi bisa diberikan topical nitroglycerin cream yang tujuannya akan memperbaiki aliran darah, cardiac output, dan menurunkan tekanan darah. Dan juga bisa diberikan obat-obat vasodilator lainnya seperti prostaglandin, fluoxetine, sildenafil, dan juga losartan. Next. Apabila gejala yang dialami itu merupakan gejala yang sangat berat, maka direkomendasikan untuk dilakukannya pembedahan saraf, jadi bisa simpatektomi. Jadi saraf simpatisnya itu akan dipotong, karena diketahui bahwa saraf simpatis itu adalah yang mengatur terbukanya pembuluh darah dan penyempitan dari pembuluh darah atau vasokonstriksi. Atau pilihan lainnya yaitu bisa dengan menginjeksikan bahan-bahan kimia seperti anestesi lokal atau anabotulinum toksin atau botox, yang tujuannya untuk memblokade saraf simpatis. Next. Dan apa yang harus dilakukan apabila terjadi serangan? Jadi apabila terjadi serangan, jadi kita harus menghangatkan area yang terdampak, bisa dengan cara menggerak-gerakkannya, masuk ke ruangan yang hangat, jadi berpindah ke ruangan yang lebih hangat, atau bisa dengan meletakkan tangan di bawah ketiak supaya lebih hangat, bisa dipijat, atau bisa juga dibasuhi air hangat. Dan bagaimana cara untuk mengurangi terjadinya serangan? Itu bisa dengan menghindari merokok, rajin berolahraga, mengontrol stres, dan menghindari perubahan suhu yang cepat. Baik. Bisa dilanjutkan? Baik, selanjutnya saya Madya Nindita Putra Rasati dengan 3 digit NIM terakhir 165. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prognosis Raynaud disease, di mana prognosis pasien dengan primary Raynaud disease, utamanya pada pasien usia muda, tidak menyebabkan mortalitas dan memiliki morbiditas rendah, di mana pasien yang sudah dinyatakan bebas dari Raynaud disease ini masih memiliki risiko terkena serangan kembali. Oleh karena itu diperlukan pengaturan pola hidup yang ketat. Untuk yang kedua, ada pasien pada Raynaud sekunder, di mana pasien ini memiliki prognosis tergantung penyakit yang mendasarinya. Berdasarkan penelitian, pada pasien usia lanjut, Raynaud disease memiliki potensi sebagai penyebab kematian serta dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskuler. Berdasarkan penelitian juga terkait dengan jenis kelamin, kematian lebih tinggi pada pria dibandingkan wanita. Hal ini karena kematian pada wanita dikaitkan dengan adanya abnormalitas kapiler lipatan kuku, antibodi antinuklear, dan antibodi anti-SCL70. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gustiawi Putu Melisa dengan 3 digit NIM terakhir 046. Jadi saya akan menjelaskan bab 3 di bagian kesimpulan. Next. Jadi, Raynaud disease adalah keadaan di mana aliran darah ke jari tangan atau kaki berkurang akibat vasoplasme pembuluh darah arteri yang dipicu oleh penurunan suhu pada otot polos yang biasanya terjadi lebih sering pada wanita dibanding pria. Kemudian tanda dan gejala yang paling sering dialami oleh pasien Raynaud disease adalah rasa dingin pada jari tangan atau kaki. Kemudian Raynaud disease ini terdiri dari 3 fase, yaitu fase pallor, cyanosis, dan eritema.
Kemudian sebelum melakukan penatalaksanaan, kita bisa melakukan diagnosis, yaitu dengan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan null fold capillary-roskopi, kemudian pemeriksaan lain seperti anti-nuklear antibody test. Kemudian pemeriksaan darah juga bisa, yaitu complete blood count. Untuk tata laksana Raynaud disease tergantung dari tingkat keparahan, yaitu ada gejala ringan, sedang, hingga berat. Untuk prognosis pasien dengan Raynaud disease biasanya tergantung dari pola hidup pasien dan untuk Raynaud sekunder sendiri tergantung pada penyakit yang mendasarinya. Sekian presentasi dari SGDA 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan atau penyampaian. Kami dari SGDA 5 mengucapkan terima kasih.